Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama pendiri-pendiri dari CBHC yang sudah subscribe. Makasih, tonton video sampai beres. Gas dorkeun. Mungkin bisa diperkenalkan secara pribadi biar pada tahu teman-teman di bapak-bapak racing ini. Pangkeun abdi ya, linggihna di komplek BSI Balai Endah. BSI Tilu Balai Endah. Kawit nama di Kancra Buah Batu. Semangat. Nami Abi Tata, bumi di Manggahang, Bukit Mulia, RT RT genep RW 8. PRT saja dengannya. Hilap deui. Apa meren Abi saha Abi nami Abi Sule Stephen. Ari katepang nama Sule Daba linggih di Pasiluyu RT 8 RW 03 sadi dinten nyakia apa meren Hanya pacar teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun abdi Muis teh Buah Batu. Sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun Nabi Roni di Cimahi. Sebelumnya kan saya pernah podcast sama Pak Roni dan kebetulan dengan izin Allah meren anya biasa kempal-kempal deui gitu. Alhamdulillah ya. Melengkapi untuk sejarahnya CBHC. Mungkin dari Pak Yayat yang bisa menjelaskan biar enak. Sebenarnya sih ada Mang Muis, ada Mang Ule, ada Mang Tata, ada Mang Roni. Sebenarnya sih itu bisa aja. Cuman insya Allah saya sendiri hanya untuk menerangkan dan melengkapi kondisinya waktu dulu CBHC kayak gimana. Pertama-tama ya nerangin dengan kondisi kita ya, dalam artian Dayat dulu lah ya, Dayat dulu pribadi membeli CB di tahun 2000-an 2000 akhir dan ketemu dengan ya sekarang yang jadi istri itu adiknya Tata. Jadi saya ke Tata itu kakak berarti. Beliau meminta atau mengajak saya bermain motor tua, yaitu motor Honda CB. Dan sebelumnya Tata dan Ule ya, Mang Tata dan Mang Ule itu kondisinya dulu masih di bebek ya. Di bebek. Nah dari situ kita belajar untuk di motor tuanya Honda Sport. Kita berjalanlah sesebean berjalannya waktu. Mang Muis sering main karena Mang Muis sama saya sesepedahan akhirnya ketemu Mang Muis. Kalau masalah CB Mang Muis duluan daripada saya, tapi kalau untuk berkumpul ya Mang Muis alhamdulillah karena sering main ke Eyat. Dan Mang Ule waktu itu sering ngelewat ke rumah menanyakan Mang Muis itu siapa, teman sepedahan ya. Akhirnya Mang Muis kata Ule suruh diajakan ya, kita awal untuk awalnya kita cuman Mang Muis, Mang Ule, Mang Tata, Abdi, Roni yang di Buah Batunya, Batu itu. Nah dari situ kita
bukan kopdar, hanya iseng-iseng untuk untuk belajar kekumpulan lah ya, belajar Meluangkan kekumpulan, waktu ya. meluang waktu di malam Jumat lah kalau nggak salahnya dulu Iya, tanya iya. malam Jumat. Nah, karena malam minggunya Mang Soleh dan Mang Tata kan masih ada kontribusi buat TAD itu bebek. Nah dari situ mulai lambat laun berjalannya waktu, kita kopdar di BKR, yaitu di neneknya Mang Tata, neneknya di Jalan BKR aja. Nah dari situ kita ingin memperluas, maksudnya memperluas Tahun berapa aja teh Pak? itu 2001-an lah, 2001 itu mulai kita ingin memperluas rekan-rekan untuk silaturahmi. Nah dari situ kita kalau nggak salah untuk menarik anggota itu kita nyauran, memanggil rekan-rekan yang pakai CB, kita panggil, barangkali ada minat untuk gabung. Nah waktu itu Sampai bikin formulir ya. formulir ya. Nah akhirnya kita coba untuk bukan kopdar, bermain memotoran sampai di depan gasibu. Nah di waktunya itu akhirnya ketemu sama Kang Ajis. Nah Kang Ajis ketemu di gasibu. Nah di situ kopdar lah akhirnya di gasibu. Berhubung waktu itu berjalannya waktu, adanya razia balap liar di Supratman, kita berpindah karena hampir semua klub-klub pada zaman itu hampir semua di Dago ya, untuk kopdar dari Dago bawah sampai Dago atas. Kalau Dago atas itu kalau nggak salah anak VAC-nya Vespa balapan atau apalah pokoknya di Dago atas. Nah kita alhamdulillah kebagian tempat yang belum ada isi. Nah di situ kita di Cikapayang, pom bensin. Nah berjalannya waktu, nah kita sambil promosi atau bikin formulir kasih ke orang-orang yang notabene yang dia pakai CB, ya kita ajak Nyari balad ya. nyari balad silaturahmi lebih banyak gitu. Karena maaf ini mah pengalaman saya pribadi, sempat ada ejekan sih, kunaon sih ngajin klub motor CB yang notabene waktu zamannya itu kan CB dipakai buat ngojek tuh ya. Tapi saya bersikeras CB juga bisa besar kok gitu. Nah berjalannya waktu hadirlah ya kayak Hendy, Didi, terus Denny Mickey Mouse ya, Denny Cikaso dulu. Terus berjalannya waktu akhirnya kita, karena kita juga ya jiwa muda semua, berjalannya waktu itu karena ada balapannya ya. Balapan itu kita mulai merambah ke TSM. Nah di situ TSM ketemulah pembalap aslinya CB, yaitu Abah Uripnya. Betulnya Abah Urip ketemu di TSM. Nah dari situ udah jadi punya icon karena apa, dia mampu untuk maaf ini bukan diskriminasi atau menyudutkan apapun ya, bukan, cuman ini mah sejarahnya kayak gitu. Balapan dan motor 2 tak pada itu terkencang, ternyata sama Abah bisa terlewati. Bahkan yang motor terkencang itu meminta motor Abah itu dibeli gitu. Pada zamannya itu 2000 berapa ya, 2002-an lah, 2002-an. Nah itu 2000 rumah di Bandung di
monumen ya anak. Nah itu monumen. Tapi kejamanan lah. Nah itu monumen Ya. kontinunya dari CBHC kontinunya. Jadi itu kedepannya pasti ke situ gitu. Karena ada anak-anak CBHC juga sebelum munculnya mereka itu ya di monumen, malah sebelum monumen juga di Supratman gitu. Karena ya kita dulu jiwa muda meureunnya. Ya. Is nyaran Aja mudah kene muda tibalik gitulah. Ada enongan cuman untuk apa ya? Untuk mengenang aja meureun ya sekarang. Karena dibilang tua dah emang udah wisan dehnya. Gitu meureunnya. Salah. Ban. Ini sekarang mah dimudah-mudahkan. Dimudah-mudahkan. Belum mudah, sekarang dimudah-mudahkan. Dimudah-mudahkan. itu teh susur organisasinya dari awal itu. Nah, kalau struktur organisasi, kalau yang saya ingat itu kita kan berjalannya waktu 2000-2001. Nah, kita itu berjalannya waktu lumayan waktu itu ya hampir berapa orang? Lumayan 15 orang lebih lah ya. Itu tahun 2002 itu kita gimana nih kalau ingin punya klub itu kan harus ada ketua. Nah, tercetuslah Abah ya waktu itu ya. Abah ketua pertama. Abah ketua Mbak Urip. pertama, Mbak Urip. Yang tadinya sih sebetulnya Kang Ajis ketuanya. Cuman kalau dari segi wawasan untuk otomotif, Abah yang memegang peranan karena kenal sama rekan-rekan pemotor, bukan dari CBHC aja. Maksudnya bukan dari CB aja. Bebek, terus motor-motor muda kayak Shogun, Vega atau Ereking atau apapun, mereka tahu ke Abah. Makanya rekan-rekan kita sepakat udah aja Abah yang menjadi ketua, Abah Uri. Sampai ya ada batas waktu lah ya dengan berjalannya waktu Abah akhirnya Kang Ajis yang jadi ketua sampai 2000 berapa 2008 2009 tahun 2008. Nah, sampai dari kepengurusan Abah itu ke Kang Ajis, notabene yang Kang Ajis itu wakil ketua karena Abah ya maaf Abah lagi fokus pekerjaannya, kita juga kan nggak bisa kudu nggak bisa karena kan itu hari pekerjaan makan buat sehari-hari modelnya bukan untuk menghidupi klub gitu kan. Nah itu mah kembali makanya kita ambil wakilnya yaitu Kang Aji. Nah dari kepengurusan Abah ke Kang Ajis, nah dari Kang Ajis sampai 2008 itu Kang Ajis yang megang dan ketua yang terlama karena ya adem-adem wae gitu ya pergerakannya ya oke. Ke rekan-rekan juga nyaron nggak ini ya dibilang Abah bagus, Ajis juga bagus gitu, nggak ada kita berjalan aja gitu, nggak ada Enjoy ya. enjoy nggak ada apa itu paling kalau untuk organisasi. Kalau ketua sekarang siapa? Nah kalau ketua sekarang yang saya tahu itu Mang Emen ya, Mang Emen. Nah, beliau juga saya acungi jempol dengan kepemimpinan beliau. Ya saya pribadi lah ya bagus lah ya. Terima kasih ya sudah mengakui kita sebagai pendiri awal ya, pendiri awal karena pendiri awal berarti ada pendiri kedua, berarti ini pendiri kita ini di dirangkul. Nah itu meskipun kita ya kalau secara kasarnya nggak ada kontribusi lah ya betul tuh ya. Tapi kita berterima kasih karena kita sebagai pendiri merasa diakui, merasa dirangkul. Kita juga sebagai pendiri tidak apa ya disebutnya teh
berpikir negatif ke ketua-ketua sebelum, enggak, cuman bagus, ketua-ketua sebelum Mang Emen juga bagus, enggak ada apa-apa, cuman karena ini ketua yang terakhir meren ya yang ditanyanya, ya alhamdulillah insya Allah bagus lah. Kalau menurut Itu sih. Kang Soleh gimana? Apal meren. Ayam Ya, menurut oleh pribadi untuk sekarang ini CBHC alhamdulillah berjalannya waktu CBHC ya kemarin terselenggaranya ANIP yang ke-23, bahkan para pendiri berterima kasih buat keanggotaan baru, buat kepengurusan baru, bahkan ke jajarannya kita semua berterima kasih banyak. Nggak bakal ada kalian, nggak bakalan berdiri lah gitu kan. Jadi istilahnya walaupun kita pendiri nggak bakalan terselenggara kalau nggak ada kalian. Ya jadi Ya. berkesinambungan lah. Ya, merasa bangga lah. Jadi istilahnya mah terharunya ya bisa sampai sukses gitu ya. Kemarin acara yang ke-23 kami semua bisa silaturahmi dengan klub-klub lain, bisa ngumpul bareng lagi gitu sama yang dulu nggak pernah ketemu. Jadi Pada sono lah. naonnya lah musiknya apa meren ya di ulema sakitu beureun lah. Jadi inti nama atur nuhun pisan kanutos istilah nama kanutos ngurus kepengurusan CBHC ayeuna, keanggotaan CBHC ayeuna atau anu angkatan tahun sabaraha. Atur nuhun pisan tos ngarawat namina CBHC. Uleh bangga bahkan pendiri-pendiri oge anu sebelumna ada ketua sampai sekarang alhamdulillah uleh pribadi pendiri berterima kasih banyak. Jadi penasaran nih Pak, di tahun 2000 bisa ketemu gitu kan gimana gitu, cuman di jalan nanya gimana gitu, sedangkan kan di tahun 2000 HP jarang ada yang punya itu. Telepon rumah pakai. Telepon rumah ge Kapan? segang paling hiji merenya nu punya nah itu iya gitu. Oleh pengalaman ulema gitunya oleh itu bagian mudah nama dulu mah sampai udah gitu pada gabung tertarik terus lungsur deui terhadap ngobrol pilih minat nggak sur sampai unggul alhamdulillah sampai ayah di udah deui gitu gitu sareng gitu mente ayah di seberang saurat rokan Dan anu pikasirin mah Didi ya. ya Didi kan mereka Didi itu apa? Dia di farmasi ya tentang obat-obatan. Dia lagi jalan kejar sama sangkanya ya. Bang Didi kan dalam artian dia sebagai sales meren ya. Sales. Dan di tasnya itu banyak uang jadi makanya Mang Ule itu mau berbuat jahat padahal mau ngajakin gabung kesebean gitu. Nah itu hal-hal yang dikasirin bagi Abdi mah dan ya terlucu lah itu Mang Didi kejadian itu. Segelintir perjuangannya. oh saya mah sampai ke kagebog mutia aduh kagebog eta alhamdulillah gitunya jadi ayah ceritain gitu ta iya, pengalaman kurang digebuk mah wah pengalaman benar bisa BHC mah jadi ayah ceritain gitu kan mulai di TSM diobrak-abrik ke polisi tempat motor balapan di alungkeun ka ieu dibawa kabur di Polrestabes Bandung jadi resep we sama ini apa caritana jadi robot apa kumaha atit ini
apal meren. Nah itu sih untuk ya untuk apa, Kita motor gitu ya tahun-tahun segitu nggak kayak sekarang ya WA cus Datang. datang. langsung datang aja manu kopdarna teh yang di grup we Nah namanya itu kalau sekarang gitu. Nah kalau dulu pure kopdar ya kopdar, Asli kopdar ya kopdar, ngobrol-ngobrol bener ya. ngobrol-ngobrol. Malah kalau main juga mangron main datang kita kumpul tunggu jam 10 udah pada kumpul ya, cus ke Lembang itulah. Memang Dan lucu. nah ini cerita yang benar-benar dibilang lucu ya, lucu juga dibilang sedih juga dibilang apa berkesan lah bagi saya pribadi itu ya ini Mang Roni itu kita kopdar di Cikapayang. Nah Mang Roni dekat ke gereja sampingnya pom bensin, dia sendirian. Oh bukan ke gereja. Bukan. Sendirian. Nah dari situ sama Mang Ule dipanggil Mang Roni, ayo ada saya cenah motor lagi GL, ayo we anu penting mah Honda Mang Ule. Nah akhirnya bentar Mang Roni ya waktu itu katalah ada 2 orang sekretaris yang dulu juga yang sekarang almarhum sama Mang Roni itu ya namanya Jack yang almarhum sama Mang Roni itu sampai almarhum meninggal itu tetap motornya GL dan Mang Roni juga tetap GL, cuman alhamdulillah sekarang ada perubahan CB-nya. Nah itulah yang berkesan bagi Abdi Nyaliranya, selama CB-an di CB ya Roni yang berkesan karena apa itu dia dengan malu tapi ingin gitu, ingin gabung kumaha tapi orang motornya GL ya gitu. Akhirnya ya udah ayo sama Mang Ule ke ya udah sok masuk aja. Dan untuk masalah keanggotaan dulu nggak ada harus ini harus itu, yang penting cuman persyaratannya mah STNK ada, SIM punya, udah STNK sama SIM punya ya udah itu jadi anggota. Pertama kan ya dengan berjalannya waktu ada perubahan untuk keanggotaan ya Ron ya, harus ini harus itu ya itu mah kembali lagi ya udah zaman mah nggak harus di situ gitu. Dengan ada perubahan itu kita alur jalannya waktu itu aja sih. Itu teh SBHC tahun 2000 sekian itu setelan motornya kayak gimana katanya Pak? Nah mulai aduh punten ya terasa-rasaan Abdi jangan di sini Diwakilnya di wakilnya. Nah dari tahun 2000 itu kita ada 2 versi ya, 3 berarti lah 3 dengan kondisi standaran tapi kenceng, ada pure untuk drag. Nah, waktu itu emang usung-usungnya drag ya, drag race. Yang ketiga ceper. Nah yang ceper ini nih beliau juaranya terceper di CB waktu itu ya. Nah kalau untuk motor kencang betul-betul pure untuk balap yaitu ketua kita dulu yaitu Abah Urip, dan menjadi ikon di CBHC itu ya Abah Urip karena motor terkencang waktu ya pada zamannya lah ya. Urip no. Ya Urip kalau di Facebook. Kalau standaran tapi kencang ya ketua yang kedua ya Kang Ajis itu motornya ingin standaran tapi kenceng. Terus Mang Roni juga dia standaran tapi kenceng juga. Kalau yang lainnya mah yang Abdi sendiri kata Mang Ule ya standar ya maksudnya bukan pabrik gitulah sakuat nawe gitu. Yang penting tong tinggalin ya. Ya Mang Roni penting mah tong jalan minat tarik.
Nah itu untuk tahun-tahun segitu ya, tahun-tahun 2000-an paling standar kenceng, standar ceper, sama pure motor drag. Itu aja sih. Ada Dari tambahan? Bang? tambahan Ya waktu itu mah belum mengenal RS. nah, Ya. jika ya nanya Suka aja mewah-mewah ini. tapi dulu teh bawaan dari Jawa gitu, atau pure Oh, Bandung. Bandung. Nggak ada Jawa. Kan sekarang mah ya kebawa lah ya. Ya. Sekarang mah pas zaman itu emang kurang sosial media, mungkin kan nggak bisa. Pengen ini pengen itu kan nurutan hayang juga motor iya motor itu kan dulu mah meureun pure Bandung lah gitu ya. Pure Bandung. Jadi belum ada kiblat ke Jawa belum ada. Apa adanya lah, apa adanya. Kita mah justru yang bikin wah buat kita itu punten ya, almarhum mekanik Aceng ya. Ya. Dia bisa satu motor 2 pengapian. Si dia bisa, tapi bisa. Pure itu. Yang notabene ada di Pak Haji Bidin ya. Nah, itu sebagai contohnya almarhum Aceng. Dan itu dijelasin. Nah, ini cara pakai pelatih. Aja suaranya kayak gini. Kalau si dia nah ini kayak gini. Nah, kalau kita sebagai nyati pasir luyu ya dalam arti di BKR lah ya. Yang betul-betul si dia cuman ini. Dia pro. Bukan si dia RC. Gantung. Itu udah betul-betul wah gitu lah. Pada zamannya mah. Makanya saya waktu itu ya ini mah adalah orang-orangnya juga. Mereka ini CB100. Saya CB 125 hiji. Di hal itu ya diejek lah dalam artian naon atuh cenah ari urang-urang CB 100 cenah jadinya sorangan CB 25. Ya dalam artian bener oge gitu. Akhirnya ditukar sama Muis karena kondisinya motor Muis ya dengan rekan-rekan ini pang tarik. Nah waktu itu ya udahlah tukar sama Muis. Nah, berjalannya waktu ketemulah Mas Muis ya. Nah cenah motor hiji 25 di anjing CB 100. Nah rekan-rekan CB 100 akhirnya ke bawah arus oge. Untungnya ya inilah ditukar lagi sampai sekarang. Motor dari awal gitu. Nah, lahirnya CBHC ya ini dari Saksi tahun bisu ya. Hah? Saksi bisu gitu. Kalau mau lihat ya ada apa? Balik namanya ada di BPK. Sampai sekarang berarti kalau menurut perkembangannya CBHC ya ini saksi bisunya gitu. Motor ini. Nah, itulah untuk penerangannya kayak gitu. Model-modelnya gitu ya. Waktu itu yang gitu. Aki pada dicopot-copot. Ya itu standar tapi kenceng dah gini. Yang penting mah sampang mungkin tapi standar gitu. Nah, itu. Kayak Mang Roni itu beliau emang pure orangnya ngulik juga selain Abah waktu itu emang Mang Roni ngulik. Kalau Aceng emang jelas di pengapiannya Ron ya. Ya basicnya dia emang tukang lilit tentang pengapian aja dia apapun dia kerjain. Tapi di samping itu dia sambil belajar ke ya Mang Roni ke Abah juga kumaha next stroke no enaknya ya Ronnya gitu ya Ron kalau nggak salah. Nah itu jadi saling bertukar pikiran dulu teh nggak apa ya so kemana ya kan gitu kan. Kalau sekarang ya motor buatan si iya tarik. Kalau sekarang ya dilihat-lihat gitu. Karena kan saya mah yuk menang mesin di si iya gitu kan kayak gitu. Nah dulu mah nggak saling saling tukar pikiran. Nah ini ada Mang Roni juga sama almarhum Mang Roni ke Abah Urip juga ngobrolnya Ron ya saling tukar pikiran. Oh bah gimana Abah oh ini mah bagusnya kayak gini. Alhamdulillah gitu dulu kita itu jadi apa ya benar-benar silaturahmi dan
apa ya, Bukan ilmu lah. kekeluargaan itu benar-benar kekeluargaan gitu. Alhamdulillah ya, sekarang juga alhamdulillah, cuman kita aja yang berkesannya waktu itu ya kayak gitu, itu aja sih. Untuk logo CBHC yang awal Nah, adalah ya di ya nanti ada foto. di foto itu awal. Nah, berjalannya waktu kita bukan merubah ya, ada pencerahan lah ya, pencerahan biar energik ke anak-anaknya juga. Terus ada ya filosofinya juga di situ, di yang baru ini yang sekarang, logo yang sekarang itu udah jelas ada filosofinya. Dan berjalannya waktu ya ada perubahan juga, dari awalnya yang hitam putih, benar-benar pure hitam putih dan tidak memikirkan yang lain-lain. Nah kalau yang sekarang itu ada jelas, ada filosofinya, maksud dan Jadi logo CBHC yang sekarang gimana itu teh Pak? Nah untuk logo yang sekarang itu kan ya sebetulnya yang kita bahas itu yang logo yang lebih fresh lah ya, lebih fresh. Nah, untuk logo yang sekarang Bang Roni bisa menerangkan ya lebih. Untuk yang logo sekarang yang ada tulisan Biker Bandungnya itu hanya hanya untuk keperluan touring aja, supaya Kenal. dikenal gitu, supaya kelihatan dari jauh gitu. Jadi kalau misalkan touring dari jauh kelihatan, oh itu dari Bandung gitu. Begitu doang sih katanya. Di logo yang awalnya, logo yang barunya yang nggak ada Bikis Bandung. Enggak, yang barunya itu Yang barunya betul-betul cuma logo CBHC logo aja. CBHC aja. Jadi Biker Bandungnya nggak ada. Nggak ada. Inilah dari yang mangkulnya Uninga, dari rekan-rekan kita sendiri, bahwa logo yang benar-benar tersampaikan sama sesepuh atau pendiri, yaitu logo yang tanpa bikernya Ron, biker sama Bandung. Karena nanti filosofinya berubah lagi. Apa maksud biker Bandungnya? Ben ya, maksud Bang Roni kayak gitu. Harapan kedepannya buat CBHC apa? Mau mulai dari siapa? Dari Enggak, sok banget. harapan saya CBHC semua semakin solid aja, makin erat tali silaturahmi lah ya, kekeluargaannya makin erat ya. Hidup CBHC. Enggak, Bang Ron. Ya untuk CBHC jaga kekeluargaannya, jangan sampai pecah belah gara-gara kurang solid, kurang bersahabat, kurang guyup. Untuk yang lainnya bisa mengerti lah, harus tetap solid, itu aja. Apal meren buat CBHC, mudah-mudahan Canda. nggak ada gesekan-gesekan, terus masalah kecil jadi besar. Buat CBHC semoga jaya terus, CBHC pasti jaya. Buat CBHC yes pokoknya nama lah. Ya saya paling menambahkan untuk CBHC ke depan mugia langkung solid, nanjir, bersih tinu nanaon, sareng kekeluargaan nambi erat, silaturahmi nomor 1. Apapun masalahnya selesaikan dengan kekeluargaan, jangan ada perselisihan, karena dari perselisihan itu kita menimbulkan perpecahan. Jagalah silaturahmi, jagalah kekeluargaan. Saya pribadi menyampaikan ketulusan hati yang
benar-benar harus dijunjung kekeluargaan dan silaturahmi itu sendiri. Jangan sampai kedepannya ada masalah apapun diperbesar atau ya semacamnya itulah, dan makin solid, makin jaya, dan happy ending aja lah, gaspol. Mungkin segitu podcast bersama sesepuh dari CBHC. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.